Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Hamidah. Saya dari mahasiswi semester 6 Prodi Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Pemalang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi sistem pengendalian manajemen pertemuan 9 tentang penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran. Hakikat anggaran. Anggaran adalah rencana perinci yang disusun secara sistematis dan dinyatakan dalam ukuran kuantitatif dan menunjukkan perolehan serta penggunaan sumber daya organisasi dalam jangka 1 tahun. Proses penyusunan anggaran pada dasarnya merupakan suatu proses negosiasi yang terjadi antara manajer pusat pertanggungjawaban dan atasannya. Selain itu, anggaran berperan sebagai alat untuk perencanaan dan di satu sisi, anggaran berperan sebagai alat untuk pengendalian jangka pendek bagi suatu organisasi. Selanjutnya, karakteristik anggaran. Terdapat 7 karakteristik dalam anggaran. Yang pertama, anggaran mengestimasikan tingkat laba potensial dari suatu unit usaha. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam setahun keuangan, walaupun suatu keuangan tersebut dibantu dengan data non-keuangan, misalnya jumlah unit yang dijual atau diproduksi. Yang ketiga, anggaran umumnya meliputi periode 1 tahun dalam bisnis-bisnis yang bersifat musiman. Yang keempat, anggaran merupakan suatu komitmen manajemen yang berarti bahwa manajer siap dan mau menerima tanggung jawab untuk mencapai target yang dianggarkan. Yang kelima, usulan anggaran telah dan disetujui oleh penjabat yang jabatannya lebih tinggi dari penyusunan anggaran. Yang keenam, anggaran yang telah disetujui hanya dapat diubah jika terjadi kondisi khusus. Yang ketujuh, secara berkala, kinerja keuangan aktual dibandingkan dengan anggaran dan varian dianalisis serta dijelaskan. Selanjutnya, hubungan anggaran dan perencanaan strategis. Pada dasarnya, perencanaan strategis dan penyusunan anggaran memiliki keserasian dalam hal perencanaan. Namun, perbedaannya terletak pada prosesnya, yang mana proses anggaran fokus pada 1 tahun, sedangkan proses perencanaan strategis di atas 1 tahun. Perencanaan strategis mendahului penganggaran dan memberikan kerangka dalam penggunaan anggaran, dan anggaran merupakan satu potongan kerangka strategis organisasi. Selanjutnya, perbedaan anggaran dan prediksi. Anggaran dan prediksi memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Anggaran merupakan suatu rencana manajemen dengan asumsi implisitnya bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh pembuat anggaran, kemudian manajemen menyusun anggaran guna membuat kegiatan nyata sesuai dengan rencana yang telah dianggarkan. Sedangkan suatu prediksi hanyalah suatu perkiraan atau ramalan akan apa yang mungkin terjadi, tetapi tidak mengandung implikasi bahwa pembuat prediksi akan berupaya dengan giat untuk membentuk kejadian sehingga prediksinya akan terrealisasi. Selanjutnya, kegunaan anggaran. Kegunaan anggaran tertuju kepada 4 sasaran pokok. Yang pertama, memperjelas dan menyesuaikan rencana strategi. Yang kedua, membantu koordinasi kegiatan beberapa bagian atau divisi dari suatu organisasi. Yang ketiga, penugasan tanggung jawab. Yang keempat, penilaian kinerja manajemen. Selanjutnya, isi dari anggaran operasi. Isi dari anggaran operasi adalah 1. Untuk organisasi secara keseluruhan dan untuk tiap unit bisnis. 2. Diklasifikasikan berdasarkan pusat tanggung jawab yang meliputi pendapatan, biaya produksi dan penjualan, beban pemasaran, beban logistik umum, dan administratif penelitian dan pengembangan, pajak penghasilan dan laba bersih. Yang ketiga, beban dapat bersifat fleksibel, diskresioner, dan komitmen. Yang keempat, waktunya dalam 1 tahun dibagi dalam bulan atau kuartal. Yang kelima, jumlah totalnya sama dengan rencana strategis. Selanjutnya, kategori anggaran operasi.
Dalam perusahaan yang besar, selain terdapat ringkasan anggaran secara umum, juga disebutkan anggaran secara terinci dari masing-masing unit usaha, lalu penelitian dan pengembangan, dan biaya administrasi umum. Isi dari anggaran yang rinci tersebut adalah: 1. Anggaran pendapatan yang terdiri dari proyeksi jumlah unit penjualan dikalikan dengan harga jual yang diharapkan. 2. Anggaran biaya produksi dan biaya penjualan. Dalam hal ini, manajemen produksi membuat perencanaan untuk memenuhi jumlah bahan baku dan tenaga kerja, dan juga menyiapkan anggaran tersebut untuk lead time yang cukup. Yang ketiga, beban pemasaran. Beban pemasaran adalah biaya yang terjadi untuk memperoleh penjualan, seperti biaya logistik dan biaya lain-lainnya. Yang keempat, beban administrasi dan umum. Beban ini adalah beban dari biaya staf baik di kantor pusat maupun unit usaha. Yang kelima, biaya penelitian dan pengembangan. Terdapat dua pendekatan dalam biaya ini. Yang pertama, biaya ini fokus pada jumlah keseluruhan saja. Yang kedua, biaya ini memenuhi total biayanya dengan mengumpulkan seluruh rencana pengeluaran untuk masing-masing proyek yang telah disetujui, ditambah cadangan untuk pekerjaan lain yang belum teridentifikasi saat ini. Yang keenam, pajak penghasilan. Pajak penghasilan merupakan komponen dari pendapatan setelah pajak. Sebagian perusahaan tidak mempertimbangkan pajak penghasilan ini karena kebijakan pajak penghasilan diterapkan di kantor pusat. Anggaran lainnya. Yang pertama, anggaran modal. Anggaran modal menyebutkan proyek modal yang disetujui ditambah lamsam untuk proyek kecil yang tidak memerlukan persetujuan atasan. Yang kedua, anggaran neraca. Anggaran neraca menunjukkan pengaruh terhadap neraca atas keputusan dimasukkan dalam anggaran operasional dan anggaran modal. Yang ketiga, anggaran aliran kas. Anggaran kas menunjukkan jumlah kas yang dibutuhkan selama tahun bersangkutan. Yang keempat, manajemen berdasarkan tujuan. Terdapat tujuan tertentu pada saat anggaran implisit, seperti membuka kantor penjualan baru, memperkenalkan lini produk baru, melatih kembali pegawai, memasang sistem komputer baru, dan seterusnya. Beberapa perusahaan membuat sasarannya menjadi eksplisit. Proses melaksanakan hal-hal tersebut disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan dalam literatur. Selanjutnya, aspek-aspek perilaku. Salah satu tujuan dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk mendorong manajer agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai cita-cita organisasi. Beberapa pertimbangan motivasional dalam penyusunan anggaran operasi antara lain: 1. Partisipasi dalam proses penyusunan anggaran. Yang kedua, tingkat kesulitan dari target anggaran. Yang ketiga, keterlibatan manajemen senior. Yang keempat, departemen anggaran. Selanjutnya, teknik kuantitatif. Terdapat beberapa teknik kuantitatif dalam penyusunan anggaran, yakni: 1. Simulasi. Simulasi merupakan metode yang membuat suatu model sesuai kondisi sebenarnya. Persiapan dan review anggaran merupakan proses dari simulasi. Yang kedua, estimasi probabilitas. Setiap jumlah dari anggaran pasti memerlukan suatu estimasi titik. Misalnya, estimasi penjualan yang dinyatakan dengan jumlah tertentu dari masing-masing jenis produk yang dijual. Estimasi titik ini perlu untuk pengawasan dalam tujuan pengendalian di perusahaan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat penulisan, kata-kata, dan penyebutan yang salah. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.